Shalom, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk saya bisa share sedikit tentang apa itu panggilan Injil. Pertama-tama mari kita buka di Efesus 6 ayat 10 sampai 20, bicara tentang ayat tentang perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, yaitu dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Dari ayat ini saudara, kita bisa lihat bahwa akan ada tekanan. Karena itu di awal dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Dari kata supaya kamu dapat bertahan itu kita bisa mengerti bahwa memberitakan Injil, panggilan Injil itu bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang remeh, tapi itu sesuatu yang akan dalam tanda petik akan membuat kita capek, akan membuat kita tertekan. Tapi itulah panggilan Injil, itulah yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Bicara mengenai panggilan Injil, kita bicara mengenai panggilan dan Injil itu sendiri. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga sebetulnya dia terpanggil untuk memberitakan Injil. Panggilan Injil ini berbeda dengan apa yang mungkin kita sering dengar dengan panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, panggilan untuk menjadi pendeta, panggilan untuk menjadi full timer. Bagi saya personal itu berbeda, dan saya yakin itu berbeda. Panggilan Injil itu adalah panggilan yang diberikan kepada setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dibaptis. Saat itu juga dia menerima panggilan Injil. Ketika di zaman para rasul itu memberitakan Injil. Bukan sekedar mereka menjadi rabi, bukan sekedar mereka menjadi guru, tapi mereka memberitakan Injil. Panggilan Injil itu berbeda, itu bukan bicara tentang jabatan, saudara. Panggilan Injil itu bukan bicara tentang jabatan, tapi panggilan Injil itu bicara mengenai memberikan atau menyalurkan kehidupan yang timbul dari dalam diri kita, yang timbul dari dalam hati kita. Kalau mau pinjam bahasa kerennya ya, dalam bahasa kerennya itu vibe. Sering mungkin kita dengar positive vibe, negative vibe. Apa artinya positive vibe? Orang yang positive vibe itu adalah orang yang seakan-akan itu menyalurkan
aura yang negatif, aura yang positif. Apa yang dia katakan itu selalu positif, apa yang dia lihat itu selalu optimis, apapun itu positif. Sebaliknya ada lagi yang berkata negatif vibe. Apapun yang dia katakan itu selalu negatif. Melihat segala sesuatu itu pesimis, itu negatif vibe. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita bukan positif vibe, kita bukan negatif vibe, tapi kita sudah sejak awal ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus sudah memiliki yang namanya gospel vibe. Artinya apapun yang kita lakukan itu berdasarkan kebenaran. Injil itu adalah kebenaran. Injil itu kekuatan Allah, firman Allah itu adalah kebenaran. Gospel vibe itu artinya apapun yang kita lakukan, kita berpikir secara gospel, secara Injil, secara benar, secara sesuai dengan firman Tuhan. Apa toh yang akan dilakukan Yesus ketika Yesus menghadapi hal seperti ini? Apa toh yang akan dilakukan Yesus ketika Yesus harus ditanya hal seperti ini? Itulah gospel vibe dalam diri kita. Kalau Amsal bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan itulah yang mungkin bisa dibilang adalah vibe. Itulah yang akan menjadi vibe kita, gospel vibe. Ketika kehidupan kita dipenuhi, ketika hati kita dipenuhi oleh yang namanya Injil, ketika kita terus renungkan firman Tuhan, secara tidak langsung itu akan terbawa. Sama seperti yang orang yang hidup di lingkungan, mungkin saudara-saudara pernah tahu tentang Asterix dan Obelix. Asterix itu kalau mau kuat dia harus minum jamu, tapi kalau Obelix itu nggak perlu jamu sudah kuat. Karena apa? Ketika dia lahir dia kecemplung dalam ramuan jamu, jadi hidupnya itu kuat. Jadi hidupnya itu penuh dengan kekuatan. Sudah nggak perlu lagi jadi Asterix. Jadi kita jadi Kristen harus jadi Kristen yang Obelix ya. Mungkin pernah kita dengar, menjadi Kristen yang Obelix itu artinya setiap hari kita renungkan firman Tuhan supaya hidup kita itu punya gospel vibe. Tapi berikutnya ada lagi ayat 2 Korintus 3 ayat 2 dan ketiga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta melainkan dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Artinya kita itu kitab yang terbuka. Setiap orang, kalau kita bicara mengenai panggilan Injil, kita memberitakan Injil, itu adalah kita membagi hidup kita membiarkan hidup kita terbuka. Karena pada dasarnya kita adalah kitab yang terbuka yang akan dilihat oleh orang. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berbicara, semuanya itu akan dilihat orang. Dan dari situlah kita dapat dikatakan sebagai pemberita Injil atau pemberita Injil palsu. Dan saudara, di ayat yang ke Efesus yang ke-6 tadi, kita tahu bahwa kita itu akan menghadapi banyak tekanan, tapi ingat bahwa kita punya perlengkapan rohani. Dan jangan lupa bahwa hidup kita itu adalah kitab yang terbuka. Karena itu ketika kita terbuka, ya jangan lupa untuk kita dalam tanda petik bertahan juga. Karena mungkin kalau terbuka orang akan lihat, akan menghina. Dari hinaan itu timbullah panah api dari si jahat, yang mungkin kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak pakai perisai iman, mungkin kita jadi tersinggung. Dari situlah damai sejahtera hilang. Dan ketika damai sejahtera hilang, kehidupan kita yang terpancar dari hati itu akan menjadi pahit. Akhir kata, satu ayat terakhir yang akan saya bagikan adalah 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya apa saudara? Artinya banyak dari orang yang saya temui, dia sungguh berapi-api dalam Tuhan. Dia memberitakan firman, dia share sana, share sini, tapi ketika dia lengah, tidak menjaga hati,
tidak menjaga dirinya, menjaga, tidak menguasai tubuhnya, akhirnya dia menjadi jatuh, dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya orang yang mendengar dia menjadi orang ini dulu begitu berapi-api memberitakan firman Tuhan, dulu apa-apa Alkitab, apa-apa ayat, tapi sekarang hidupnya seperti itu. Jadi orang jadi merasa menjadi batu sandungan. Artinya apa, saudara? Artinya apa yang ingin saya share adalah, yang pertama, panggilan Injil itu bukan bicara mengenai panggilan jabatan, atau bukan bicara mengenai panggilan menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, bukan. Panggilan Injil adalah panggilan untuk menyalurkan kehidupan yang timbul dari hati kita kepada orang lain. Panggilan untuk memiliki sebuah gospel fight, di mana hidup kita selalu berdasarkan dengan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah ketika kita menjalankan panggilan Injil, itu artinya kita menjadi kitab yang terbuka. Dan ketika kita menjadi kitab yang terbuka, otomatis hidup kita akan dilihat, kita akan terbuka, dan mungkin akan ada panah-panah api berupa ejekan, hinaan, cacian, intimidasi. Itu adalah panah berapi dari si jahat. Jangan pernah lupa untuk memakai yang namanya perisai iman, karena dari situlah kita dapat bertahan, kita tidak kehilangan damai sejahtera. Dan yang terakhir adalah jangan pernah lupa bahwa kita harus melatih dan menguasai tubuh kita, supaya ketika kita memberitakan firman, ketika kita menjadi pemberita Injil, jangan setelah itu kita ditolak oleh orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.